Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari ke-6. Ya, saya yakin dan percaya walaupun kita tidak bisa bertemu, ya tidak bisa bersama-sama menikmati ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja, tetapi lewat online ini pun kita bisa merasakan roh yang sama, yaitu Roh Kudus bisa mengawat mengurapi kita semuanya. Puji Tuhan, saya berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, semua ada dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita akan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari lepas hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan sepanjang hari, pagi hingga sore hari ini kami boleh ada, ini semua karena Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melindungi kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya tiba saatnya kami rindu untuk diisi oleh firman Tuhan, untuk mendasari kami, untuk kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan untuk ditaburi firman, layakkan kami masuk dalam dimensi Roh Kudus sehingga kami semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hari lepas hari kami, Roh Kudus selalu menyertai kami. Roh kebenaran itu hadir dalam kehidupan kami, sehingga setiap perkataan, perbuatan kami, kehendak kami, keinginan kami, hati kami, pemikiran kami seturut dan sekehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu, pimpin pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga firman ini benar-benar menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk menerima sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sekali lagi saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Bapak Saudara berpikir bahwa Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi? Kalau kita boleh melihat ayat ini dikatakan bahwa kita tidak menerima roh dunia, kita sudah tidak menerima roh dunia lagi, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Makanya ketika kita mengenal Roh Kudus dengan dekat, ketika awal kemarin juga disampaikan bahwa bagaimana hubungan kita dengan Roh Kudus, semakin kita dekat, semakin kita mengenal dengan Roh Kudus, kita akan semakin mengerti maksud dan kehendak daripada Allah. Artinya apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Zakaria pasal 4 ayat 6 mengatakan demikian. Dalam Zakaria pasal 4, Zakaria 4 ayat 6, maka bicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, Roh Kudus senantiasa mengingatkan dan melakukan pekerjaannya yang mungkin tidak dilihat oleh mata manusia secara langsung, tetapi ia bekerja di balik layar, bekerja di luar kemampuan manusia, bekerja di luar batas kemampuan manusia.
itulah yang terjadi. Maka bisa kita seringkali mungkin pernah mendengarkan supranatural atau apa ya, tetapi itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Sangat wajar dan manusiawi ketika kita hanya melihat apa yang hanya bisa kita lihat, namun Roh Kudus tetap melakukannya bagiannya. Roh Kudus melakukan bagian yang kita tidak mampu lakukan. Makanya kenapa ketika Yesus naik ke surga, dia melihat murid-muridnya, kecemasan mereka, dan Tuhan Yesus menangkap kecemasan mereka, ya, kekhawatiran mereka mungkin, ya, sehingga dia tenang. Jangan takut, aku akan memberikan Roh penolong. Ya, aku akan memberikan penolong yang lain. Ya. Artinya bahwa setiap kehidupan manusia, ya, Yesus punya andil di dalamnya. Roh Kudus harus punya andil di dalamnya. Setiap orang percaya harusnya tahu pengendalian hidupnya, bahwa hidupnya itu seharusnya Roh Kudus itu memimpin dalam kehidupannya, karena Roh penolong itu, ya, Roh kebenaran itu sudah ditinggalkan, ya, sudah ada di dunia. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia katakan, aku akan memberikan Roh penolong yang lain. Nah, itu yang harus kita pahami dan sudah kita dengarkan waktu-waktu yang lalu. Jadi sangat wajar dan manusiawi ketika kita hanya melihat apa yang bisa dilihat, namun Roh Kudus tetap melakukan bagiannya yang tidak terlihat oleh manusia. Di balik setiap mujizat, di balik setiap kreativitas, permasalahan Roh Kuduslah yang bekerja. Jadi di balik segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia, bahkan di luar kemampuan manusia, sebenarnya Roh Kuduslah yang bekerja, yang mengingatkan kita, ya, yang menegur kita, ya. Suaranya memang tidak keras, suaranya sangat lembut, dihembuskan bahkan sangat lembut, ya. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan kedamaian, dia memberikan ketenangan, terutama ketika kita menghadapi badai kehidupan. Apalagi kita saat ini mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kita mau berpegang pada siapa kalau tidak hanya kepada Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, ya, sehingga ketakutan, kekhawatiran itu dihilangkan, dihalaukan, karena kita memiliki Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan. Kalau kita jeli dan membangun dengan baik hubungan dengan Tuhan, maka kita bisa mendeteksi cara kerja Tuhan. Kita bisa mendeteksi pekerjaan Tuhan di setiap waktu. Sehingga kita bisa ngomong gini, oh, ini rencana Tuhan. Oh, ini pekerjaan Tuhan. Oh, ini maunya Tuhan itu seperti ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Roh Kudus, ya. Jadi hal ini perlu kita ketahui, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Roh Kudus, ya. Sehingga Roh Kudus itu bisa memberi kekuatan dan penghiburan. Hanya orang yang meninggal yang tidak akan menemukan masalah. Ya, memang orang yang sudah mati tidak mungkin mendapatkan masalah. Tetapi selama kita hidup selalu akan ada masalah. Nah, melalui masalah kita diajak untuk bertumbuh. Melalui masalah kita diajak untuk dewasa. Melalui masalah kita diajak untuk mengalami pribadi dengan Roh Kudus, dibentuk dan menjadi dihidupkan, memiliki hidup
yang benar-benar hidup. Nah, ada beberapa poin tentang pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin di sini saya tulis bagaimana Roh Kudus menolong kita. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Ya, yang pertama, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 15 sampai 17. Nah, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu tidak mudah. Melakukan perintah Tuhan itu tidak gampang. Ya. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita dimampukan. Makanya ketika kita menerima Roh Kudus, ya, hadir dalam kehidupan kita, menjadi kendali dalam kehidupan kita. Roh kebenaran itu mengendalikan hidup kita. Ya. Harusnya kehidupan kita itu ada perubahan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Maju, naik dan naik. Karena ada Roh Kudus. Step by step. Ya. Jadi kalau di sini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi di sini dikatakan kalau kita menuruti segala perintah Tuhan. Jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Roh Kudus dapat dikenali oleh pribadi yang mengasihinya. Roh Kudus dapat dikenali oleh pribadi yang taat kepadanya. Roh Kudus dapat dikenali kepada orang yang cinta kepadanya. Tuhan tahu betul kalau kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita saja. Tuhan tahu betul manusia itu terbatas kemampuannya. Jadi Ia menempatkan Roh Kudus di dalam setiap kita, menempatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan roh penurut namun daging lemah. Ya. Galatia pasal 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, Galatia pasal 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jelas sekali ya dikatakan. Jadi yang pertama, kita perlu pertolongan Roh Kudus melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang sulit menurut manusia yang karena penuh kedagingan ini. Dengan Roh Kudus kita mampu melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, ya, menjadi garam dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kesaksian seseorang sangat penting dalam sebuah kasus. Saksi tidak boleh berbohong. Saksi harus benar, ya. Harus menyaksikan apa yang benar-benar dia alami, menjadi kesaksian yang benar-benar hidup dan berbicara dengan sungguh. Kita harus jadi saksi yang benar dan akurat buat Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi aku akan menerima kuasa. Nah, ini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saksi lewat perbuatan kita, ya. Saksi lewat perkataan kita, saksi lewat apa yang terbaik
besar kita buat bagi orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengenal seluruh kebenaran. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengenal seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 12-13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia menjadi leader kita, dia menjadi kendali kita kepada seluruh kebenaran. Murid Yesus tidak selalu dapat memahami apa yang disampaikan Yesus, dan Yesus sering menyampaikan pesannya melalui perumpamaan-perumpamaan, sampai Yesus memperkatakan, tidakkah kamu mengerti apa yang disampaikan? Ya, dikatakan demikian. Ya. Yohanes 16 ayat 12, ya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kita perlu kedewasaan dahulu untuk dapat mengerti apa yang disampaikan. Kita perlu kedewasaan untuk dapat menanggung atau untuk dapat menerima secara keseluruhan. Perlu waktu untuk dapat menerima, ya, perlu waktu untuk dapat diterima, perlu waktu untuk dapat dimengerti pada waktunya. Istilah sehari-hari Roh Kudus seperti guru les mengajar sesuatu yang tidak bertentangan apa yang Guru ajarkan. Ya, menerjemahkan membuat kita mengerti lebih baik, menerjemahkan dan membuat kita lebih paham. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan terlalu mulia dan terlalu luas, makanya perlu Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami. Ya, makanya pekerjaan Tuhan ya memang tidaklah mudah. Ya, makanya perlu Roh Kudus. Ya. Nah, ada beberapa acuan ya saya catat untuk mendeteksi atau untuk bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, ya, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Sebab yang disampaikan adalah kebenaran, pimpinan arahnya adalah kebenaran. Penting untuk kita belajar dan menjadi mengerti firman Tuhan agar kita tidak mudah diombang-ambingkan. Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Ya, sebab yang disampaikan adalah kebenaran. Dia memimpin kepada kebenaran. Ya. Jadi ini kita deteksi apakah hidup kita ini sudah banyak melakukan hal-hal yang benar. Di sini kita cara melihat, karena yang pertama yaitu Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Jadi kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Roh kebenaran itu bekerja dalam kehidupan kita, maka kebenaranlah yang muncul, ya, baik melalui perkataan, perbuatan, pemikiran, bahkan hati kita. Ya, dia menjadi leader kita, dia yang menjadi kendali hidup kita. Ya, sebab yang disampaikan adalah kebenaran, maka disebut Roh kebenaran. Ya. Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Ya, kita tahu juga. Ya, Yohanes 16:14, ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku. Ya. Semakin intim karek dengan Roh Kudus, ya, maka akan semakin nampak pribadi Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Karakter-karakternya itu akan muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Sifat-sifatnya akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Maka dikatakan Roh Kudus selalu memuliakan Yesus.
semakin intim dengan Roh Kudus, maka semakin nampak pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Sifat-sifatnya, karakter-karakternya hadir dalam kehidupan kita. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Roh Kudus tidak memuliakan dirinya sendiri. Roh Kudus tidak memuliakan dirinya sendiri. Namun untuk pribadi Yesus yang semakin dimuliakan, semakin nampak di mata orang lain tentang Yesus. Oh, ini loh pengikut Yesus. Kan kalau dalam artian gini, dalam artian gini, ketika Yesus dimuliakan, Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, kalau di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Ya, Roh Kudus itu tidak memuliakan dirinya sendiri, namun untuk pribadi Yesus. Artinya gini, ketika saudara ada pribadi Yesus dalam kehidupan saudara, ya, orang di luar sana melihat bukan, oh ini orang Roh Kudus, bukan, tapi ini pengikut Kristus. Maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan ya kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kekuatan, kasih, pikiran yang sehat. Ketertiban itu orang bisa tertib karena pikirannya benar, karena pikirannya sehat, sehingga dia tertib. Ya. Jadi orang yang kacau itu kadang pikirannya memang kacau. Ya. Ketika ada ketertiban, ada ketenangan. Ketertiban adalah kata yang sangat kaya, diterjemahkan sound mind, ya. Pikiran yang sehat. Tuhan tidak memberikan pikiran yang kacau, namun ketenangan pikiran yang diubahkan agar menjadi segambar dan serupa dengannya. Makanya Tuhan pun juga katakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ya, ketenangan pikiran, ya, sound mind, ya, sound mind-nya ini ya, jadi pikiran sehat, ya, pikiran yang sehat supaya menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Ya, jadi kalau pada sore hari ini ya, kita belajar beberapa hal tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu pentingnya Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengenal seluruh kebenaran. Kemudian kita melihat ciri-cirinya apa sudah terjadi dalam kehidupan kita. Roh kebenaran, Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Roh Kudus membangkitkan kekuatan kasih dan kebenaran. Nah, kalau kita Roh Kudus adalah, kita melihat Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus adalah, hidupku apa sudah melakukan banyak kebenaran, oh masih salah, masih banyak salahnya, aku mau belajar lagi. Kemudian aku sudah memuliakan Yesus, karakter Kristus sudah ada enggak dalam kehidupan ini. Kemudian Roh Kudus membuatnya kekuatan. Apakah aku masih menyerah dengan masalah-masalahku, ataukah aku masih never give up, aku nggak akan nyerah, ataukah aku kasih itu sudah mulai runtuh, atau ketertiban aku sudah tidak tertib lagi, aku sudah kacau, ya. Itu bisa untuk menceklis, ya, atau mengkoreksi diri kita, ya. Jadi beberapa hal ini, beberapa poin ini yang saya sampaikan pada sore hari ini, kiranya boleh memberkati kita semuanya, ya. Kiranya kita sama-sama belajar meraba, mendekat dengan Roh Kudus, semakin dekat dengan Tuhan, semakin Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Dan kau akan semakin merasakan
sentuhan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan saudara saya. Dan kau akan mengalami perubahan yang begitu dahsyat dalam hidup. Dalam segala sisi kehidupanmu akan berubah. Karena Roh kebenaran itu hadir. Ya, karakter Kristus bisa hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Puji Tuhan, kiranya renungan ibadah pencurahan Roh Kudus hari ke-6 saya kiri sampai di sini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memberikan pengetahuan yang baru bagi kami, pemahaman yang baru, untuk semakin dalam memahami bagaimana Roh Kudus bisa bekerja, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin paham, semakin mengerti, sampai di mana kami dekat dengan Tuhan, sampai sedekat apa kami memahami Roh Kudus, sampai sejauh mana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan kami mau menikmati Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Roh kebenaran itu hadir dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar merubah pola pikir kami, merubah kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia yang benar-benar hidup karena kebenaran itu hadir dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami izinkan Roh Kudus, kami berikan ruang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kami, mengendalikan hidup kami, sehingga setiap perkataan, perbuatan kami, pemikiran kami, hati kami, semua seturut kehendak daripada Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Engkau memberkati Tuhan seluruh jemaat GBDI Philadelphia yang mendengarkan siaran ini. Kiranya apa yang menjadi beban dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan menolong mereka, memberkati mereka. Bahkan segala mata pencarian mereka, sumber-sumber berkat mereka, bahkan Engkau akan membukakan tingkat-tingkat langit berkat-Mu Tuhan, Engkau curahkan atas mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit, bahkan virus corona Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada satu pun yang terpapar, karena Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Roh Kudus bekerjalah atas mereka, Roh Kudus turunlah atas mereka, tercurah atas mereka, sehingga mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, mereka boleh menikmati Roh Kudus. Dan kami percaya akan ada berkat-berkat yang baru, akan ada pertobatan-pertobatan yang baru, akan ada kemenangan-kemenangan yang baru, akan ada perubahan-perubahan yang baru, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Engkau jaga dan lindungi mereka, Engkau memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga para medis, dokter, perawat, relawan semuanya Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Jadilah mereka tidak pernah sia-sia. Bangsa kami serahkan ke dalam tangan, dan virus ini akan berlalu seiring dengan waktunya Tuhan. Dan kemampuan kami semuanya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, saudara-saudara kami semuanya Tuhan, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.